sahabat tani, kali ini saya mau memberikan materi untuk pembuatan pupuk, kompos, terus ini nanti juga buat untuk bisa dijadikan untuk pestisida alami ya, pakis-pakisan daun paku. Jadi untuk memproses pupuk, untuk fermentasi pupuk-pupuk kompos yang ada di sekitar kita, nanti kita memerlukan yaitu bakteri, mikroorganisme, bisa mikroorganisme lokal disebutnya. Jadi mikroorganisme itu kalau hubungannya dengan mikroorganisme, kita membicarakan makhluk halus ini ya. Makhluk maksudnya bukan makhluk halus gaib, jadi makhluk yang super halus dan tidak tampak oleh mata, tapi bekerjanya itu luar biasa. Jadi bakteri itu bisa membusukkan daun-daun ini, menjadikan daun-daun ini sebuah makanannya nanti, dan mengolah daun ini menjadi humus. Nah ini seperti ini. Nah, humus-humus ini adalah kumpulan mikroorganisme dan kumpulan makanan yang diperlukan tanaman yang akan kita budidayakan. Jadi untuk membuat humus kita sangat memerlukan bakteri. Bagaimana caranya kita mengembangkan bakteri? Nah, kita harus mencari humus dulu. Jadi humus itu tanah yang sudah bercampur daun yang sudah hancur, yang sudah halus, sudah dimakan oleh mikroorganisme di sini. Ini namanya humus. Dan di sini bakterinya sangat luar biasa banyak. Nyamuknya wakeh. Nah, ini nanti kita sangat memerlukan humus seperti ini. Ini namanya humus, bisa disebut dengan live mold, biangnya bakteri. Jadi kita akan membuat bakteri dari tanah di bawah serasah daun. Jadi kita mencari tanah humus dulu. Nah, ini juga bisa diganti dengan tanah yang ada di bawah pohon bambu. Di tanah bawah pohon bambu itu sudah ada bakterinya, sudah ada agen hayatinya, itu juga sudah komplit. Apalagi kita bisa mencari humus di dalam hutan seperti ini, terus nanti ditambah sama tanah di bawah pohon bambu. Itu caranya nanti kita praktekkan nanti aja di rumah ya. Caranya mengembangkan bakteri yang sangat luar biasa banyak. Dan bahannya apa? Humus hutan, terus humus bawah pohon bambu, garam, dan karbohidrat. Karbohidrat itu bisa dari nasi, bisa dari kentang rebus, bisa dari singkong, bisa dari telo dan pisang. Itu nanti sumber karbohidrat untuk makanan ini. Makanan kita membuat untuk mengembangkan bakteri. Oke, ini materi yang kedua, pembuatan pengembangan bakteri, karena bakteri sangat diperlukan sekali dalam kita mengembangkan pertanian organik ya. Walaupun bukan organik, kita sangat memerlukan bakteri itu, karena untuk pembusukan daun-daun, sisa-sisa tanaman, sisa-sisa tanaman yang ada di tanah. Oke, terima kasih. Nyamuk. Nah, lagi sahabat tani, ini materi yang ketiga ya. Jadi kita itu dalam bertani juga memerlukan pengendali hama. Dan itu pengendali hama bisa disebut namanya pestisida ya. Pestisida, kalau di toko itu ya pestisida yang biasanya orang-orang untuk belalang, ulat dan lain sebagainya, kita harus beli di toko dengan merek-merek tertentu dan mahal-mahal.
Tapi di sini saya akan membagikan bagaimana cara membuat pestisida alami. Jadi tanaman pohon paku ini, pakis-pakisan atau pohon paku, itu bisa dibuat untuk pestisida yang ampuh. Bagaimana caranya? Kita memerlukan daun paku seperti ini, pakis ya, sama akar-akarnya, batangnya juga. Itu nanti kita rebus selama 6 jam. Jadi kita mengekstrak, jadi mengambil sarinya. Mengekstrak itu mengambil sari-sari yang ada di daun pakis-pakisan ini. Kita rebus 6 jam, nanti bisa kita buat pestisida alami. Dan ini tidak berbahaya. Selain daun pakis ini juga masih ada lagi banyak di sini. Tanaman jenuh juga bisa. Jenis-jenis tanaman herbal, yang biasanya bermanfaat untuk kesehatan manusia itu biasanya tuba, jenuh atau tuba. Apa? Jenuh atau tuba. Jenuh wis wong kene ngertine jenuh iki. Tuba ora ngerti. Agak ora ngerti lek jenuh ngerti. Nah, itu sangat bagus ya buat pengendali hama. Terus tadi tanaman-tanaman herbal yang biasanya berfungsi untuk pengobatan, penyembuhan penyakit dalam tubuh manusia itu semua bisa digunakan untuk pengendali hama. Daun sirih, daun sirsak, dan lain sebagainya. Pokoknya mungkin saudara-saudara sahabat tani semua tahu tanaman-tanaman yang biasanya dibuat obat herbal untuk penyembuhan. Itu sangat efektif untuk pengendali hama. Caranya yaitu tadi, direbus paling minim itu 4 jam. Kalau pakai presto, itu nanti kadang-kadang mesti kasatan. Sing penak yo nggawe dandang kuwi digodhog 6 jam. Kuwi dikok sari-sarine, mengambil sari-sari daun pakis-pakisan ini. Ini sangat ampuh ini buat pengendali hama. Semua hama lah. Nanti dicampur dengan belerang, sulfurnya, terus dicampur lagi dengan perekat. Kalau belerang sama perekatnya kita nanti belajar sendiri di rumah karena itu ada proses-prosesnya. Kalau ini prosesnya cuma direbus selama 6 jam. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Oke, sahabat tani. Anda lihat sendiri ini di kawasan perhutani di dekat Alas Purwo. Jadi ini organik. Jadi di tanah di sini ini tanahnya itu memang sudah subur, sudah banyak kompos. Jadi kita tinggal pemberian bakteri saja untuk memberikan bakteri supaya kompos-kompos yang belum terolah itu tadi, belum terurai, itu bisa diurai lagi, bisa dijadikan pupuk untuk sumber makanan tanaman ini. Lihat sendiri tanaman cabai ini, wih, luar biasa. Lihat ini. Organik, mantap.